Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui oleh manusia. Akan tetapi, yang dirahasiakan itu sangatlah dahsyat. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan murkanya. Tak ada yang tahu atas dosa apa Allah murka kepada kita. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada Aisyah radhiyallahu anhu, wahai Aisyah, hindarilah dosa-dosa yang biasa diremehkan, karena ada utusan khusus dari Allah untuk mencari dan mencatatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Ini merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah suatu wasiat yang sangat berharga dan sangat berbobot, yaitu memperingatkan tentang hal yang seringkali dilupakan oleh banyak manusia, yaitu dosa-dosa kecil. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sesungguhnya kamu sekalian sudah mengetahui amal yang menurut pandangan kalian lebih buruk daripada sehelai rambut. Akan tetapi pada masa Nabi dulu kami menganggap itu sebagai dosa-dosa besar yang menggugurkan amalan-amalan baik. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah kalau yang dikatakan sahabat Anas radhiyallahu anhu seperti itu pada masa sahabat dan tabi'in, lalu bagaimana andai kata Anas radhiyallahu anhu melihat kondisi orang-orang pada masa kini atau sekarang? Ummu Darda juga pernah berkata, pada suatu hari Abu Darda masuk rumah sambil marah-marah. Maka Ummu Darda bertanya, ada apa engkau ini? Abu Darda menjawab, demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun dari ajaran Muhammad SAW di antara mereka, kecuali sholat yang masih mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim tidak akan memandang perbuatan dosa yang terjadi di depannya dan berkata tanpa menaruh perhatian itu hanya dosa kecil dan remeh. Akan tetapi dia akan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis karena takut penderitaan masuk neraka, dan merasa rugi andai kata dia terhalang untuk masuk surga. Dulu ada seorang zahid, Bilal bin Sa'ad, yang berkata, janganlah engkau melihat pada kecilnya kedurhakaan, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau durhakai. Seorang muslim akan selalu merasa khawatir kepada dirinya dan takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dia selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta melaksanakan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan ia sedang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung itu akan jatuh menimpanya. Sedangkan seorang pendosa akan memandang dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Lalu dia mengibaskan tangannya di depan hidungnya untuk mengusir lalat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dosa kecil bisa dianggap besar di sisi Allah apabila seseorang menganggap remeh dosa tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka dosa itu akan kecil di sisi Allah. Sedangkan jika seorang menganggap kecil atau remeh suatu dosa, maka dosa itu akan dianggap besar di sisi Allah. Dari sinilah jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka ia akan segera lari dari dosa dan betul-betul membencinya. Dalam kitab Madari Jusaikin, Ibnu Qayyim berkata, sebuah dosa besar terkadang dibarengi dengan rasa malu, rasa takut, dan pengagungan atas besarnya dosa tersebut, hingga dijadikannya sebagai dosa-dosa kecil. Dan sebaliknya, sebuah dosa kecil terkadang dibarengi dengan rasa malu, sikap ta'ajuh, dan tak takut dan meremehkan, hingga dijadikannya dalam dosa-dosa besar, bahkan menjadikannya ke dosa terbesar di antara dosa-dosa yang besar. Sebagian orang terlalu percaya dengan amal baik mereka dan merasa aman dari ancaman siksa neraka. Atas dosa mereka, sikap seperti ini tentu saja salah. Seorang muslim seharusnya tetap beramal dan berharap amalannya diterima dan dosa-dosanya pun diampuni. Itu sebabnya Ibnu Al-Rahimahumullah berkata,
Janganlah terlalu yakin dengan banyaknya amal, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah amalan Anda diterima atau tidak. Jangan pula terlalu merasa aman dengan dosa-dosa Anda, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah dosa Anda diampuni atau tidak. Sesungguhnya amalan Anda tidak terlihat oleh Anda, dan Anda tidak mengetahui apa yang Allah perbuat dengan amalan-amalan Anda. Apakah ditulisnya dalam sijin, buku catatan dosa, dan apakah ditulisnya dalam illiyin, buku catatan amal solih. Dosa kecil bisa lebih membahayakan. Pada umumnya orang terjatuh tersandung bukan karena batu besar, namun karena kerikil yang kecil. Demikian pula dengan dosa. Banyak orang yang bisa menghindari dosa-dosa besar, sementara ia mengumpulkan dan melakukan dosa-dosa yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar." Al-Quran Surat An-Nur ayat 15. Dosa besar terbilang kecil jika dibandingkan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dosa kecil jika engkau lakukan berulang-ulang akan menjadi dosa besar. Dosa kecil sama seperti percikan api, bila dibiarkan bisa membakar sebuah kota. Pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukankah gunung terbentuk dari kumpulan kerikil-kerikil yang kecil? Demikianlah Allah menyembunyikan murkanya pada suatu dosa dari sekian banyak dosa yang mungkin dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari segala dosa dalam bentuk apapun, karena dikhawatirkan di dalamnya tersimpan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, semoga Allah menghindarkan kita dari segala salah dan dosa. Dan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penulisan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.